Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Mas'ud membacakan ayat. Ibnu Mas'ud itu sahabat yang terkenal suaranya enak. Semoga kita tertular. An Abdillah bin Mas'ud qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, kata Ibnu Mas'ud, suatu saat Rasul itu berkata kepadaku, Iqra' alayya. Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Qala, ya. Qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika an unzila. Bahasa simpelnya gini, ya Rasul, panjenengan nyuruh saya itu enggak kualik ta. Wong Al-Quran itu diturunkan kepada jenengan. Kok saya ini disuruh baca? Tawadhu enggak ini? Ini kayak Rudi tawadhu. Masuk saya disuruh baca, Masya Allah. Ustadznya padahal gak sok moco. Guyon-guyonnya rendah hati tawadhu. Ya Allah, tawadhu. Qala, Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tolong perhatikan rendah hatinya Rasulullah. Saya itu paling senang mendengarkan bacaan selain bacaanku. Rungokno. Ini bagi yang bacaannya enak, suaranya enak, ojo sombong. Karena khusyuk itu diturunkan tidak selalu dari bacaan yang enak. Gini aja, jenengan saya tanya yang paling mudah. Jenengan bisa khusyuk, bisa nangis, bisa tersentuh. Itu ketika membaca sendiri, apa dibacakan? Hah? Bener. Ayo, gimana? Bapak-bapak, jenengan bisa tersentuh, khusyuk, terharu, itu biasanya ketika dibacakan apa baca sendiri? Ada yang jawab dibacakan Ustadz. Yang jawab gini berarti suaranya nggak enak. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran kan wa idza quri'a, apabila dibacakan. Khusyuk itu kadang kita membaca, kadang dibacakan. Artinya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Dan khusyuk itu tidak selalu diturunkan ketika bacaan enak. Ada si fulan itu ngimami bacaan enak, cengkoannya banyak. Tak delei sentuhannya kok enggak ada. Saya tembus ke jiwanya, saya kan menjiwai. Loh, dia enggak ada di jiwa, tapi dia ada di lisan. Paham maksud saya? Saya kan sering belajar ilmu jiwa kan, menjiwai Quran, menjiwai hadis, menjiwai apa-apa pokoknya menjiwai. Tak tembus ke jiwanya, ternyata dia enggak di jiwa. Kayaknya bingung jenengan. Orang itu kalau sudah di dalam, berarti ada di dalam enggak? Ketika sesama di dalam itu ketemu. Misalnya si fulan kan lagi ngimami itu. Ya Allah, orang ini meresapi sekali ini. Terasa ini. Berarti ini ilmu serat jiwa. Menjiwai sesama menjiwai ketemu enggak? Menjiwai. Jenengan biasanya di pondok ini diajari ilmu hikmah. Yang biasanya mantap. Didengarkan itu bercucuran air mata, menyentuh. Tiba-tiba ada Ustadz Fulan menjelaskan, kok enteng banget ya? Karena jenengan biasa aliran antep. Manduk-manduk. Betul apa betulnya? Iya. Loh, dalil ini kok dijelaskan ringan banget ya?
Padahal ini maknanya sangat dalam. Nah, gitu. Berarti jenengan sudah di dalam. Tapi ketika Ustadz itu menjelaskan dalam banget, jeru nih wong iki rek. Berarti orang yang sudah di dalam itu ketemu. Paham? Orang yang sudah di dalamnya ayat dengan orang yang sama di dalamnya ayat ketemu. Dari cara membaca, cara menyampaikan itu aja kelihatan itu. Kita lanjutkan. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Karena saya ini disuruh baca sama Rasul, saya baca surat An-Nisa, rungono, bukan Al-Kausar. Hatta idza balagtu, sampai pada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbuka. Sampai pada ayat ini merinding ini. Sampai pada ayat ini Rasul berkata, cukup. Saya enggak kuat. Fa ra'aitu ainahi tadrifani, kata Ibnu Mas'ud, saya melihat Rasulullah itu bercucuran air mata. Jenengan kan gak bercucuran mata kan? Kenapa? Mulai gak ngerti. Ayat itu apa sih artinya itu ya Allah. Itu maknanya menyentuh Rasulullah. Bagaimana ketika semua umat itu didatangkan saksi dan saya itu menyaksikan umatku. Ternyata umatku itu enggak baik. Misalnya disuruh sholat khusyuk, enggak khusyuk. Disuruh menjadi saksi. Bu, tiang sing mati niku soleh napa mboten? Padahal gak soleh. Tapi sampean kudu ngomong soleh. Iku abot enggak? Gak abot oleh ana duwike. Ibu ini biasanya ngaji napa mboten? Kalau biasanya ngaji, yes. Saya sebagai garansinya. Berani? Berani, karena sesama ngaji. Kalau dia enggak ngaji kemudian kita saksi, namanya saksi palsu. Ada juga cinta palsu? Mau jenengan cinta palsu suami? Enggak mau. Suami mau cinta palsu istri? Enggak mau. Saksi palsu juga enggak mau. Coba Rasulullah disuruh menyaksikan, sedangkan umatnya ini bukan umat yang baik. Tapi kalau umatnya ini ahli sholawat, enggak usah minta saksi, tak saksi nih. Jenengan pernah enggak kasus pidana atau hukum, itu cari saksi itu sulit apa mudah? Sulit. Apalagi enggak dibayar. Masya Allah, Rasulullah nangis. Masuk ini, Mas Wandi. Kita ngaji seperti ini, Rasulullah menyaksikan dan menjadi saksi. Mau Rasulullah menjadi saksi kita? Contoh Pak Ghafur, melamar pekerjaan. Hei, siapa sing nggawa iku? Kono sing nggawa. Karena enggak ada yang bawa, berkasih diteliti. Satunya, siapa yang bawa ini? Jenderal. Oh, langsung. Ini masuk surga. Siapa sing nggawa? Rasul. Malaikat gak wani, Bro. Paham? Paham? Makanya carilah saksi orang-orang soleh yang sudah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.